Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oke, saudara-saudaraku terindah sekalian dimanapun Anda semua berada, senang pada kali ini kita bertemu lagi di channel terindah Suyadi Notes dalam suasana sehat walafiat. Alhamdulillah, tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah, semoga semua apa yang kita lakukan pada hari ini dan pada hari-hari ke depannya insya Allah akan menjadi sebuah amal ibadah bagi kita semua, dan insya Allah akan mendapatkan karunia atau ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku terindah sekalian dimanapun berada, pada video kali ini saya akan mengomentari sedikit tentang vaksin Sinovac yang baru saja diluncurkan dan baru saja dilakukan pada hari Rabu kemarin tanggal 13 Januari 2021, di mana negara kita dengan niat yang cukup luar biasa bagus, niat yang cukup luar biasa mulia, secara langsung menyiarkan vaksin atau penyuntikan vaksin oleh para panitia kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah, dan memvaksin mulai dari presiden dan jajaran-jajaran di bawahnya, termasuk orang-orang penting di Indonesia. Karena usaha ini dilakukan oleh pemerintah guna meyakinkan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa vaksin itu telah dinyatakan aman untuk digunakan di Indonesia yang mempunyai iklim tropis, sehingga untuk meyakinkan itu presiden sebagai orang pertama yang menerima vaksin tersebut. Kemudian Kepala BPOM, kemudian Panglima TNI, kemudian Kapolri, kemudian orang-orang lain di sekitar presiden, dan Raffi Ahmad, seorang selebriti yang juga ikut dalam vaksinasi days di Istana Presiden, untuk meyakinkan kepada semua kalangan masyarakat bahwa vaksin tersebut aman untuk digunakan. Ya, itu merupakan suatu usaha yang cukup bagus, dan saya sebagai individu melalui channel ini juga mengajak kepada para warga negara untuk ikut dalam program vaksinasi ini, meskipun kita belum tahu secara 100% bagaimana efikasi daripada vaksin tersebut. Tapi dari sumber yang saya baca di sini adalah dari hari pertama vaksin tersebut disuntikan kepada orang-orang hebat di Indonesia, ternyata efikasinya atau kemanjuran daripada vaksin tersebut mencapai dari 65,1%. Artinya cukup meyakinkan. Tetapi di sini sebagai warga masyarakat saya juga bertanya, apakah vaksin yang dipakai oleh presiden dan para pejabat-pejabat penting lainnya di istana, apakah sama jenisnya, apakah sama kualitasnya dengan vaksin yang akan disebarkan kepada masyarakat? Mengingat jenis vaksin itu beraneka ragam, artinya kemanjuran atau efikasinya juga mungkin masih beraneka ragam.
mungkin vaksin yang digunakan oleh presiden dan para pejabat negara yang kemarin itu merupakan vaksin yang unggulan. Kalau yang unggulan saja masih 65,1% lainnya, sementara yang lain jenis lainnya kan belum diuji cobakan. Untuk itu tadi meyakini bahwa apa yang telah dilakukan oleh negara merupakan suatu langkah yang luar biasa untuk meyakinkan masyarakat agar kita semua mau divaksin. Dari sisi lain saya juga akan mengomentari bahwa untuk vaksin yang masih dalam rangka atau dalam rangka uji coba ini, ketika ada masyarakat atau jumlah masyarakat atau golongan masyarakat yang tidak mau divaksin, jangan buru-buru dijatuhi pasal atau dijatuhi hukuman. Yang saya dengar itu sekitar 1 tahun karena dianggap menghalang-halangi pandemi di negeri ini. Kalau bunyi pasalnya dianggap menghalang-halangi karena dia tidak mau divaksin, itu bukan menghalang-halangi, tapi masyarakat yang tidak mau juga menggunakan haknya di negeri demokratis ini, bahwa dia menggunakan hak pilihnya untuk tidak mau divaksin. Nah, ketika dua ini berbenturan, menurut hemat saya juga tidak perlu dilakukan hukuman atau pengenaan pasal pelanggaran undang-undang kesehatan atau dalam masa pandemik yang seperti ini. Ketika masyarakat ada yang tidak mau divaksin karena masih meragukan, karena masih tahap uji coba di lini pertama ini, tentulah masyarakat tidak langsung ingin atau tidak langsung mau, tidak langsung mempercayai kemanjuran daripada vaksin tersebut. Terlebih lagi tersebar kabar yang mengatakan, masih kurang tahu kebenarannya, bahwa yang vaksin yang digunakan oleh presiden dan para pejabat lainnya itu pada hari Rabu kemarin itu berbeda kualitasnya kemungkinan dengan apa yang akan disebarkan kepada masyarakat. Untuk itu wajar ketika ada masyarakat yang tidak mau divaksin untuk tahap pertama ini. Tetapi saya dan keluarga siap untuk divaksin, dan saya akan memilih jenis yang sama seperti apa yang dipakai oleh presiden dan para pejabat di istana negara tersebut, karena itu yang sudah dirasakan oleh mereka di sana. Meskipun ada efek samping yang dirasakan oleh para pejabat tersebut, tapi menurut hemat saya efek sampingnya itu masih bisa ditolerir. Ada yang pegal-pegal, ada yang mengantuk, ada yang tidak semangat atau menjadi layu semangatnya, dan itu merupakan suatu dampak atau side effect yang normal daripada sebuah vaksin atau obat yang masuk kepada tubuh. Terlebih lagi ini merupakan vaksin atau jenis obat-obatan yang mungkin baru pertama kali masuk ke tubuh manusia tersebut. Jadi ada reaksi dari tubuh berupa mungkin demam sedikit, atau kepala pening sedikit, atau badan pegal-pegal sedikit, atau rasa ngantuk. Itu merupakan satu hal yang wajar sebagai antisipasi atau reaksi daripada tubuh kita terhadap vaksin yang dimasukkan. Oke, sekali lagi di para subscriber sekalian dan juga para penonton channel Terindah sekalian, saya mengajak kita semua untuk ikut vaksin karena kita mencoba untuk memperbaiki atau untuk menangkal penyebaran COVID-19 yang sampai dengan hari ini masih belum menunjukkan penurunannya. Semoga kita melakukan ini dengan ikhlas, dengan niat baik untuk memutus mata rantai, untuk mengurangi atau memberikan imunisasi pada tubuh kita supaya kita kebal dan kita bisa melangsungkan
hidup dan penghidupan kita sebagaimana layaknya ketika COVID belum datang. Demikianlah video singkat ini, semoga bisa memberikan manfaat kepada semua yang menonton video ini, dan silakan tinggalkan like, komen, serta share lah kepada kawan-kawan kita di mana kita tergabung dalam sosial media, grup-grup sosial media yang kita juga di dalamnya. Dan demikian, share itu dan subscribe yang Anda lakukan telah membantu channel ini lebih bermanfaat. Semoga kesehatan selalu diberikan kepada kita semua dan kita tetap juga selalu menjaga kesehatan. Insyaallah kita akan mampu melewati pandemi Covid yang saat ini dengan aman dan sejahtera. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe. Thank you for watching.